Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-34. Kita akan membaca ayat yang kedua saja. Ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya akan membacakan sekali lagi. Aku memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian padanya tetap di dalam mulutku. Ada yang menerjemahkan dengan lebih sederhana. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Bapak Ibu, pagi ini kita melihat atau belajar satu prinsip bagaimana saya dan saudara memuji Tuhan dengan bersyukur. Memuji Tuhan dengan bersyukur. Beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang dari 1 Timotius bagaimana kita ibadah jika disertai rasa cukup. Saudara, ketika kita berbicara tentang mengucap syukur, ya memuji Tuhan melalui ucapan syukur kita, itu kita sedang menyaksikan betapa Tuhan Allah sungguh-sungguh baik. Saudara, firman Tuhan ini Tuhan nyatakan melalui Daud. Saat Daud sedang berada dalam situasi yang penuh ancaman dan tekanan. Jadi pujian ini justru bukan lahir ketika dalam situasi baik-baik saja. Tapi justru ketika ketika ada dalam situasi yang memiliki atau yang sangat sulit. Situasi yang sangat tidak kondusif. Ada dalam tekanan dan ancaman. Tapi justru dalam situasi tersebut Tuhan memakai pemazmur untuk mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya. Justru dari tempat yang gelap itu pemazmur membuat keputusan yang luar biasa. Apa yang dia buat? Memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara, memuji Tuhan pada segala waktu. Itu yang akhirnya pemazmur putuskan. Ini bukan berarti puji-pujian yang muncul otomatis dari kenyamanan. Jelas ya? Jadi puji-pujian itu bukan muncul yang otomatis dari kenyamanan, sukacita, memang situasinya yang bagus begitu. Tetapi justru dalam situasi yang tidak nyaman, bahkan penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan. Saudara, berarti puji-pujian ini bukan lahir dari kenyamanan, tetapi pujian yang dipilih, yaitu tindakan iman yang dilakukan dengan sadar. Memilih untuk memuji Tuhan. Memilih untuk tidak mengeluh. Memilih untuk tidak menyalahkan Tuhan. Memilih untuk yang dia pilih adalah memuji Tuhan dalam segala waktu. Saudara, bersyukur berarti sebenarnya kita bukan sekedar merespon terhadap keadaan bersyukur itu. Tetapi kita merespon terhadap karakter Tuhan. Jadi bersyukur bukan sekedar respon kita terhadap keadaan atau situasi. Tapi ketika kita bersyukur itu, kita sedang merespon karakter Tuhan. Keadaan tidak berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak, ya. Keadaan kita bisa berubah-ubah maksud saya, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita bersyukur atau ketika syukur itu menjadi gaya hidup kita, kita sedang mengakui bahwa kebaikan Tuhan lebih besar dari situasi yang sedang kita lihat. Jadi ini sangat penting. Saya pernah sampaikan satu kisah istri dari Martin Luther, ya, sang reformator. Sekali waktu dia mengenakan baju berkabung,
Kemudian Martin Luther bertanya, memang siapa yang mati? Kenapa kamu menggunakan kain kabung? Jadi apa jawab istrinya? Loh, bukannya Tuhanmu mati? Mengapa istri Martin Luther menjawab demikian? Karena Martin Luther dilihatnya begitu dalam keadaan yang murung belakangan itu. Martin Luther belakang dalam keadaan yang murung. Jadi istrinya memakai kesempatan untuk mengajarkan bahwa bersyukur, bersukacita itu sebuah keputusan, bukan sebuah respon terhadap kondisi yang baik-baik saja. Maka kita bersyukur. Justru bersyukur itu adalah sebuah keputusan dalam situasi yang penuh dengan tekanan, dalam situasi yang penuh dengan ancaman, bisa tetap memutuskan bersyukur karena Tuhan Allah. Seringkali kita berpikir, saudara, bahwa pujian itu lahir dari pertolongan Tuhan. Pujian kita itu lahir dari pertolongan Tuhan. Tetapi justru seringkali pertolongan Tuhan mengalir setelah kita memilih untuk memujinya. Terbalik ya. Jadi seringkali kita berpikir bahwa muji itu pertolongan Tuhan. Tapi faktanya seringkali justru Tuhan melawat kita setelah kita memutuskan untuk memuji. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kita bisa melihat bagaimana mengucap syukur atau bersyukur membuka mata kita pada penyertaannya. Bersyukur melembutkan hati yang mulai keras oleh kekhawatiran. Syukur menenangkan jiwa yang bising oleh rasa cemas. Yang luar biasa, syukur itu menurunkan hadirat Tuhan dan mengubah atmosfer batin kita. Jadi luar biasa dampaknya untuk kita bisa hidup dengan bersyukur itu. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita memuji dengan penuh ucapan syukur. Pemazmur berkata, aku akan memuji Tuhan. Ya, pemazmur berkata, aku akan memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala waktu. Pemazmur tidak berkata, aku memuji Tuhan setelah semuanya beres. Bukan itu yang pemazmur katakan. Ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, dalam situasi apapun. Pernyataan ini berarti saat pintu belum terbuka, pemazmur tetap bersyukur. Artinya, apa yang bergumulkan masih tetap ada yang bergumul. Bersyukur. Saat jawabannya belum terlihat, pemazmur tetap bersyukur memuji Tuhan. Saat hati terasa berat, pemazmur tetap mengarahkan mulutnya untuk mengingat kebaikannya. Jadi ketika kita melihat seperti ini, bahkan saat ada air mata, syukur kita tetap menjadi tameng iman kita. Ini yang harusnya menjadi gaya hidup kita. Mengucap syukur. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur bukan menolak realita masalah. Kan kita banyak masalah, banyak beban. Mengucap syukur bukan menolak realita itu. Tetapi mengucap syukur menolak membiarkan masalah menentukan sikap hati kita. Jadi yang menentukan sikap hatimu jangan kamu biarkan masalah yang menentukannya. Yang menentukan adalah kita. Bersyukur membawa kita naik ke atas badai, bukan tenggelam di dalamnya. Bersyukur berarti apa? Naik di atas badai, bukan tenggelam. Saudara, ketika kita mengalami kekecewaan yang luar biasa dan hilang syukur kita,
kita itu jatuh tenggelam. Dan saudara, kita mau bangkit itu tidak perkara yang gampang. Kita mau bangkit, mau maju lagi itu begitu susah untuk memutuskan, memulihkan kekecewaan itu. Nah, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, justru kita itu bisa terus terbang di atas badai, naik di atas badai, bukan tenggelam di dalamnya. Ketika bersyukur menjadi gaya hidup, pujian tidak lagi bergantung pada perasaan. Wah, banyak orang hari ini saya tidak bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan justru harusnya oleh karena ucapan atau ungkapan syukur kita. Puji-pujian itu pilihan iman kita. Itulah yang membuat pujian menjadi penyembahan sejati. Pujian bisa menjadi penyembahan sejati ketika semua itu lahir dari hati yang murni, yang tulus. Bapak Ibu, di hari Sabtu ini, mari kita tanamkan baik-baik ini. Bahwa Tuhan ingin kita senantiasa memuji Dia dengan bersyukur. Dalam situasi atau keadaan apapun, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami sepanjang hari mengucap syukur, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan Engkau, tinggi dan mulia nama-Mu ya Bapa. Bapa, bentuklah hati kami agar mengerti kuasa mengucap syukur yang memuji Engkau. Ajari kami untuk tidak membiarkan situasi menentukan nyanyian kami. Tolong kami agar setiap hati kami dipenuhi kesadaran akan kebaikan-Mu. Tuhan, biarkan setiap hari-hari kami dipenuhi akan kesadaran yang demikian, sehingga mulut kami selalu mengalirkan pujian dalam suka maupun duka. Biarlah Engkau ya Tuhan tetap ditinggikan dalam hidup kami. Teguhkan iman kami untuk memilih bersyukur pada segala waktu kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu. Senantiasa Tuhan yang memimpin kami setiap pribadi untuk kami sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan dengan mempunyai kerinduan untuk menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Bapa.